Ya, ketua kelas, berapa siswa yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Oke, luar biasa. Ya, hari ini dengan materi kita hari ini, Ibu akan memutar sebuah lagu. Dan ketika Ibu memutar lagu ini, Anda harus menyimak apa yang disampaikan. Memutar sebuah lagu. Di sini ketika Ibu memutar lagu ini, Anda harus menyimak, menghayati dari lagu tersebut, ya. Tentang para pahlawan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Dari lagu Pada Negeri tadi, apa yang Anda rasakan sesuai dengan perasaan Anda? Yang Anda rasakan itu apa? Ya, ayo silakan. Ya, rasa apa itu? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ada lagi yang lain? Marcelo? Haru. Terharu. Apa lagi? Apa yang Anda rasakan tadi? Ya? Silakan. Apa itu? Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Anda, yaitu terharu, menyenangkan, ya, terasa sedih, luar biasa sekali. Selain itu apa lagi yang Anda bisa merasakan dari lagu tersebut? Luar biasa. Tangan semuanya diletakkan di lutut. Setelah itu, ya, kita menarik napas, setelah itu buang perlahan-lahan. Tarik napas dalam-dalam, setelah itu buang perlahan-lahan. Diulangi sampai 5 kali. Ya. Ya, kita mulai dari sekarang. Tarik napas. Buang perlahan-lahan. Tarik napas kembali. Buang perlahan-lahan. Dari tarik napas tadi, apa yang Anda rasakan? Ya? Lah, apa lagi? Tidak ada rasa takut. Apa lagi? Apa lagi yang Anda rasakan ketika Anda melakukan tarik napas tadi? Ya? Iya, hati merasa tenang, tidak tegang, ya? Oke, luar biasa sekali. Iya. Nah, ya, sebelum kita mulai dengan materi kita ini, Ibu akan menunjukkan gambar. Di sini Anda bisa melihat. Gambar apa ini, anak-anak? Hewan. Ya, gambar hewan. Siapa yang bisa
saja yang ada di sini? Singa. Ya, silakan. Singa. Singa. Rusa, Rusa. Apa lagi? Kelinci. Bangau. Kelinci. bangau, Manusia. Domba. Domba. Kambing. Nah, kalau begitu materi kita hari ini tentang mengenali hewan. ya, silakan. Tentang Hari ini yaitu tentang Babel. Iya. Nah, jelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita. Yang kedua yaitu mengenai mendeskripsikan struktur fabel. Yang ketiga yaitu membuat cerita pendek yang berhubungan dengan fabel. Jadi ini adalah anak-anak boleh bisa dilihat apa itu fabel menurut Anda. Iya, silakan. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku selayaknya manusia pada umumnya. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Yang lain, silakan. Ya, Marcelo, silakan. Menurut Marcelo, apa sih yang dimaksud dengan fabel itu? Seperti dapat berbicara, berpikir hingga berpakaian. Oleh karena itu, fabel termasuk dalam cerita fiksi. Oke, luar biasa. Oke. Babel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Oke, luar biasa. Ya, jadi fabel itu merupakan sebuah cerita tantangan tentang kehidupan hewan yang berperilaku selayaknya manusia. Jadi, pada umumnya cerita fabel ini seperti dapat berbicara, berpikir, hingga berperilaku. Karena itu yang dimaksud dengan fabel, ya. Jadi fabel itu merupakan salah satu cerita kehidupan hewan yang berperilaku selayaknya seperti manusia pada umumnya, ya. Iya, kita lanjut. Adalah contoh cerita fabel, ya. Cerita fabel ini siapa yang bisa menyampaikan cerita fabel itu seperti apa? Seperti, ya, ada yang bisa? Oke? Kancil, Iya, terima kasih. Seperti cerita si kancil dan apa nah? Buaya. Apa lagi? dan Iya, luar biasa sekali. Masih tetap semangat ya? Iya, jadi contoh cerita fabel itu seperti kancil dan buaya, kura-kura dan kera, dan juga penyu dan semut, dan juga masih banyak lagi cerita-cerita yang luar biasa. Iya, yang berikut. Iya, adalah seperti apa itu saya? Ada yang bisa? Oke, silakan. tokoh binatang yang berperilaku dan berwatak seperti manusia. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Cerita fabel menunjukkan kejadian sebab akibat. Alur cerita fabel sederhana. Oke, Mbak. Dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Oke, luar biasa. Jadi, ciri-ciri fabel yaitu adalah salah satu tokoh binatang yang berperilaku dan watak seperti manusia. Lalu yang berikut, yang kedua, yaitu cerita fabel itu menunjukkan kejadian sebab akibat atau cerita sederhana. Yang berikut, konflik dalam cerita itu diambil dari kehidupan manusia. Lalu yang berikut, ada latar belakang tempat seperti alam, hutan, sungai, kolam, sawah, dan masih banyak lagi, ya. Oke, kita lanjut. Aku akan memperlihatkan atau memutar sebuah video tentang sebuah cerita, ya. Jadi dari cerita ini apa yang nanti Anda bisa melihat, lalu Anda bisa menyampaikan buat identifikasi dari cerita ini. Anda bisa mengidentifikasi apa yang
musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati." "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan kita lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Setelah Anda menyimak cerita tadi, Anda akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa yang berwatak jahat dalam cerita tadi? Yang kedua, siapa yang berwatak baik? Yang ketiga, kapan dan di mana latar cerita tersebut? Yang kedua, nilai moral dalam cerita itu tentang apa? Ya, silakan Ibu minta Anda untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut. Silakan. Tersebut yang tadi Ibu sudah putar, yaitu mengenai semut dan apa tadi? Belalang. Oke, bagus. Oke, waktunya selesai. Iya, waktunya habis. Oke, menyampaikan buat Ibu. Tuh. Oke, silakan. Namanya siapa saya? Wa Andini. Iya, kita akan mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh Wa Andini. Oke, silakan. Jawaban nomor 1 pertanyaan nomor 1 yaitu, siapa yang berwatak jahat dalam cerita tersebut atau cerita di atas? Belalang. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Iya. Yang berwatak keras, jahat. Jahat. Oke, silakan. Belalang, Ibu. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus. Ya, siapakah yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Saya, Ibu. Oke, luar biasa sekali. Ibu berikan kesempatan dulu kepada siapa namanya? Risman. Siapa yang berwatak baik dalam cerita tersebut? Semut, Ibu. Semut. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Namanya siapa saya? Akmal, Ibu. Akmal. Semut, Ibu. Semut. Luar biasa. Kita beri aplaus. Iya. Yang ketiga, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Oke, namanya siapa saya? Muhammad Syarif, Bu. Muhammad Syarif. Silakan Muhammad Syarif. Siapakah
Anda sampaikan tadi, yaitu siapakah yang berwatak jahat? Yang berwatak jahat dalam cerita itu adalah Bilalang. Moral dalam cerita tersebut yaitu tentang apa? Yaitu tentang semut yang mengatakan bahwa kita harus bekerja keras. Tidak boleh kita bersenang-senang karena kita tidak tahu bahwa kehidupan kita ke depan nanti itu pasti susah. Jadi kita harus banyak belajar dari semut. Kenapa? Karena semut ini dari awal dia sudah menyiapkan makanan sebelum hujan. Sebelum hujan turun dia sudah siapkan makanan. Jadi dia menabung. Dia sudah simpan makanannya supaya ketika musim hujan tiba makanannya itu sudah disiapkan. Ya, tapi kalau bilalang tidak. Ya, bilalang itu dia mau hidupnya senang-senang. Dia tidak mau berpikir bekerja keras, tidak ada. Ya, jadi kita harus mengambil contoh dari cerita ini. Karena cerita ini luar biasa untuk kita. Ya. Jadi ya. Oke, dari cerita ini yang tadi kita sudah simak, sudah disampaikan oleh teman-teman Anda semua. Siapa yang bisa menyimpulkan cerita atau hari ini? Jadi dari setelah Anda menonton video tadi, dari pembelajaran kita dari awal sampai sampai ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu tentang cerita tadi? Ya, pembelajaran kita menyimpulkan pembelajaran kita di pagi ini tentang cerita. Kesimpulannya harus bekerja keras supaya bisa menunjukkan hidup. Oke, terima kasih luar biasa. Ada yang bisa Oke, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi dari cerita yang tadi? Apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kamu jadi anak-anak, apa yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hewan-hewan berbuat baik dan yang jahat. Hewan-hewan yang berbuat baik dan jahat. Oke, bagus sekali. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Silakan. Selain teman Anda tadi yaitu Ellen dan Muhammad Syarif, dari hari ini yaitu mengenai cerita Fadel yang menceritakan tentang semut dan bilalang, di mana semut itu dia sudah berpikir ke depan bahwa kita harus menyiapkan makanan sebelum datangnya hujan. Kita tidak boleh hidup enak-enak, tidak boleh. Kita tidak boleh malas. Kita harus giat bekerja seperti semut. Kita tidak boleh seperti bilalang. Kenapa? Karena bilalang itu dia mau hidupnya enak-enak saja. Ya, dia tidak mau susah, dia tidak mau bekerja. Jadi kita harus mengambil contoh dari semut. Tidak boleh. Pembelajaran kita di pagi ini sesuai dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Hasil Ibu memberikan tugas buat Anda untuk hasil produk, yaitu Anda akan kembali ke rumah lalu membuat sebuah cerita. Setelah itu Anda akan masukkan ke cerita tersebut terkait dengan cerita Fadel. Entah ya, di situ Anda akan membuat tugas, mau memasukkan tugas lewat video kah, lewat diketik lalu dikirim buat Ibu lewat WA. Iya. Jadi ada juga Anda bisa buat dalam bentuk cerita, dalam bentuk kertas ya. Lalu bisa masukkan ke Ibu. Boleh? Boleh. Bisa? Masih tetap semangat? Oke, luar biasa. Pelajaran kita di pagi ini Ibu minta salah satunya untuk memimpin doa. Silakan.